Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Alki Vera. Gue tuh kadang-kadang suka baca komentar di homepage gue yang Facebook maupun yang di Instagram. Lagi rame nih, kadang-kadang gue posting apa, mereka jawabnya apa. Lagi rame ngeramein soal urusan Pertamina yang rugi 11 triliun. Susah ya emang kalau jadi kadrun. Hidupnya cuma di kampung situ doang, plus gede di WhatsApp group. Dia nggak lihat berita dunia sekarang lagi kayak gimana. Padahal di sekeliling dia aja dia udah jelas-jelas COVID, imbasnya di kampung dia aja pasti ada. Gimana ceritanya sama yang di dunia? Hello gitu loh. Yang namanya migas bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia lagi anjlok. Lihat perusahaan-perusahaan gede kayak model Chevron, Shell, Exxon Mobil, Aramco semua lagi anjlok cuy. Dampak pandemi virus corona atau COVID-19 membuat sejumlah perusahaan energi kelas kakap dunia mengalami kerugian besar pada kuartal kedua tahun 2020 ini. Exxon Mobil mencatat rugi sebesar 1,1 miliar US dollar. Chevron rugi 8,3 miliar US dollar. Yang memprihatinkan, Royal Dutch Shell, perusahaan minyak multinasional Inggris Belanda, mencatat kerugian sebesar 18,1 miliar US dollar, setara 262,45 triliun rupiah, dengan kurs 14.500 rupiah per dolar Amerika pada kuartal 2 tahun 2020. Bahkan, manajemen Shell memperkirakan kerugian akan terus meningkat hingga menyentuh kisaran 15 miliar US dollar sampai 22 miliar US dollar. Yang mau lihat fullnya video mengenai kerugian beberapa perusahaan migas di luar negeri, lo bisa lihat di feed Instagram gue Alki Vera. Terus apa kabarnya dengan DKI Jakarta yang sejakarta doangan ruginya 40 triliun? Hah? Kebanyakan proyek bongkar pasang, kebanyakan staf TUGP, ya kan? Bisa lo ngomong soal itu. Duit udah habis, minjem lagi sama negara, ujung-ujungannya bikin monumen lah. Nggak jelas. Bagi sembako buat masyarakatnya, nggak dijalanin. Minjem duit lagi kirain buat itu, enggak juga. Buat proyek bongkar pasang lagi. Entah juga tuh proyek monumen dicabut, dibongkar lagi. Judulnya gegara COVID ini dari migas sampai berbagai macam aspek banyak yang kena imbasnya. Contoh ya, salah satunya urusan pariwisata, travel, dari yang jual tiket, jual segala macam voucher dalam yang urusan travel, supir busnya, guide-nya, semuanya kena. Bandara, ada berapa ribu orang yang kerja di situ, ada berapa ratus orang yang kerja di situ, dari yang pilot, pramugari, tukang bersih-bersih bandara, bagian mesin pesawat, yang punya restoran, pegawai restorannya di bandara, kuli angkat-angkat bagasi, dan segala macem. Itu semuanya kena imbas. Perhotelan, dari yang tingkat manajer sampai yang tukang rumput, semuanya kena imbas. Tempat pariwisata, sepi pengunjung yang bekerja di tempat pariwisata, plus penjual oleh-oleh. Otomatis UMKM yang jual makanan oleh-oleh maupun cindera mata, semuanya kena imbas. Ini lo dipakai nggak? Dan itu bukan cuma Indonesia aja. Berbagai negara yang kena imbas COVID tuh banyak banget di dunia ini. Otak lo dipakai. Makanya kalau perekonomian mau balik lagi, pakai tuh masker. Abisin tuh COVID. Jangan dibiarin bulak-balik muter-muter nular kemana-mana. Ya kan? Tanya nama DKI 1, numpukin orang di stasiun. Urusan orang kendaraan umum dibikin numpuk, sengaja bikin klaster. Terus pendana-pendana yang bikin orang bikin bolak-balik demo, sengaja bikin klaster. Ininya nggak dipakai. Korlap mah dapat duit, ya kan? Yang diajak paling dapat duit 100-200 ribu. Udahannya, yang dapat imbasnya, yang rakyat kecil lagi. Pada jahat lo ya, nggak mikir ke sono. Sekarang dia bikin apa lagi? Ngajuin supaya jalan tol bisa dilewatin sama pesepeda. Lo mau bikin pembunuhan massal?
Hah? Cari simpatisan dari pasukan goes boleh-boleh aja, Nis. Tapi tuh nyawa anak orang. Coba lo naik sepeda. Nggak usah pakai pengawalan, Lo naik sepeda, lepas tangan seperti biasanya. Gaya lo kan kayak gitu tuh. Gue pengen tahu jadinya kayak gimana. Kayak yang udah lo lakuin. Cari simpatisan dari pedagang Tanah Abang. Lo bikin berantakan. Lo bikin awut-awutan. Lo bikin macet lagi. Ini lo gak dipakai. Makanya kalau berpolitik jangan barengan sama preman model langlinglung. Habis hidup lo dijerat. Makan mata pencarian lo. Sorry, gue dari mau ngomel sampai nahan ketawa. Kenapa lagi staffnya si Anies dia bilang apa? Emang Anies punya staff tuh hebat-hebat ya ininya. Kalau pasukan goes bisa berbahaya naik jalan tol, terus dia bilang jalan tolnya yang akan ditutup untuk mobil dari jam 6 sampai jam 9. Otak dipakai. Yang namanya jalan tol, perawatannya sama duit investnya itu semua harus dibayar. Otomatis harus ada pemasukan. Dari jam 6 sampai jam 9 ada berapa ratus mobil, ada berapa juta mobil yang bisa lewat. Pasukan goes gratis. Lo bisa bayar pakai duit kantong lo. Hah? Gue mau tanya. Otak dipakai sekali lagi. La ilaha illallah.